itu hari ini saya akan mengangkat kisah tentang cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya punya buku. Kenapa saya angkat ini? Karena buku ini lama ku cari. Dikarang oleh mantan narapidana, penulis buku La Tahzan. Dan dia menulis buku tafsir. Judul aslinya itu A'azim Sajin Pitar. Judul aslinya, terjemahannya narapidana agung, A'azim, agung, besar. Ya, Sajin itu adalah narapidana pitarikh, di dalam sejarah. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mengangkat insyaallah ini akan berkelanjutan karena bukunya baru saya dapat. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dia yang memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Pada saat yang sama ada orang di rumah sakit, diimpus, diketeter, berbaring di bangsal, mengeluarkan banyak uang. Satu je harapannya, mau sehat seperti kita. Ada juga penghuni kubur. Apa permintaannya penghuni kubur? Dia mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Inna mungkin, ya Tuhanku, aku telah melihat dan mendengar. Ya, kasih kembalikan ke di dunia. Ya, na'mal salihah. Maukah salat asar, maukah baca Al-Quran, maukah berzikir? Inna mungkinun, karena yakin sekarang ternyata ada siksa kubur dan ada balasan kebaikan di dunia yang dikerjakan dibalas di alam kubur. Oleh itu inilah kesyukuran kita jamaah, apalagi bertambah umur tak. Baru-baru saja kita masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, semoga tahun ini lebih baik ketakwaan kita, lebih baik amal saleh kita. Olehnya itu hari ini saya akan mengangkat kisah tentang cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya punya buku. Kenapa saya angkat ini? Karena buku ini lama ku cari. Dikarang oleh mantan narapidana, penulis buku La Tahzan. Dan dia menulis buku tafsir. Judul aslinya itu A'azim Sajin Pitar. Judul aslinya, terjemahannya narapidana agung, A'azim, agung, besar. Ya, Sajin itu adalah narapidana pitarikh, di dalam sejarah. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mengangkat insyaallah ini akan berkelanjutan karena bukunya baru saya dapat. Bukunya ini nah, terjemahkan ke bahasa Indonesia, aku bangga jadi narapidana. Secara tidak langsung Nabi Yusuf di sini mengatakan saya bangga jadi nabi. Secara tidak langsung juga penulisnya, karena di penjara dia menulis buku La Tahzan, yaitu Dr. Aid Al-Qarni. Di buku ini kita insyaallah akan mengambil pelajaran karena banyak sekali hikmah. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada kamu cerita paling baik. Ahsanal qasas. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau ahsan itu terbaik. Kalau hasan
itu baik. Iya. Makanya itu ada perbedaan kata. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, itu ayatnya. Berdiskusilah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Makanya di sini kisah yang paling menarik di antara banyak nabi dan rasul adalah kisahnya seorang narapidana bernama yang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah yang mengatakan, karena ini Allah di dalam Al-Quran, masing-masing orang yang dapat ujian ada teladannya. Kalau ada orang terkena penyakit, teladanilah Nabi Ayub alaihissalam, karena dialah orang yang paling sabar dalam sakit. Kalau ada seorang yang seorang raja, teladanilah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tetap taat kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita jadikan pelajaran, dan konteks kita saat ini sebagai seorang warga yang juga saya pernah mengalaminya, kita akan mengangkat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, karena kisahnya sangat agung dan saya terinspirasi. Sekian lama aku cari buku saya ini baru aku dapat, sehingga itu insyaallah kita sama-sama belajar, karena kita akan mendapatkan ilmu dari tafsir surah Yusuf yang dibahas oleh bukan orang sembarangan, ulama besar, ulama yang sangat populer, dan ada bukunya diterjemahkan dalam 20-an bahasa. Itulah yang pernah napegang Naga Bonar. Ada filmnya itu Naga Bonar, Deddy Miswar dia pegang La Tahzan. Sehingga juga sahabatku di sini jamaah, kalau ada pembesuk datang, jangan cuma request bawakan kanan ti contoh nah. Kalau datang ki bawakan tak konro, request ki juga buku. Bawakan kanan ti buku nah. Buku-buku agama, buku La Tahzan, buku-buku apa? Buku-buku bermanfaat. Karena dua yang mesti diisi kalau di penjara orang. Diisi perut supaya kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Diisi juga ini akal kita, diisi juga ilmu ini jiwa. Itu siapa yang pernah saya terinspirasi? Dr. Alpian Malarangan, waktunya dia di penjara di Lapas Sukamiskin. Saya baca di koran, dia bilang, saya di penjara yang tadinya saya cuma tahu bahasa Inggris, saya bisa bahasa Cina. Kenapa? Beliau bikin perkumpulan di dalam Lapas Sukamiskin, beri sekitar 10 orang, baru dia sepakat kita komunikasi dengan petugas lapas, mengundang guru privat yang mengajarkan bahasa Mandarin. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau sekarang tetap namanya mulia, menjadi orang dekatnya SBY, orang Parepare, mantan menteri, dan dia menguasai bahasa Mandarin. Di balik hikmah dia pernah dipenjara. Olehnya itu ayat Al-Quran mengatakan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi tidak suka itu penjara, tapi baik bagimu karena ada nakasih Allah yang tidak didapat di luar. Jamaah salat asar rahimakumullah. Jadi pertanyaannya ini judulnya, kenapa Nabi Yusuf kisah hidupnya terbaik dari seluruh nabi dan rasul? Terbaik karena di situ nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami hendak menceritakan kepadamu kisah terbaik. Ulama menjelaskan ada beberapa faktor Nabi Yusuf ini disebut dia kisahnya terbaik. Di dalam surah Yusuf disebut dia kisah terbaik. Pertama, karena Yusuf seorang nabi. Jadi kalau mau kita baca biografi jamaah, tidak ada dikala biografi para nabi dan rasul. Makanya saya biasa khutbah, kalau ada orang tamak mina baca buku politisi, tamak mina baca buku atlet, tamak mina baca pengusaha sukses, tamak mina baca bukunya orang-orang terkenal, tapi belum pernah tamat baca biografinya nabi dan rasul satu pun, maka orang seperti itu masih kurang bacaannya, tidak sempurna bacaan. Kenapa? Kan selalu diminta di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Pertanyaannya, aina siratal mustaqim?
sehingga itu sekarang mudah. Kita dulu, saya waktu jual buku jamaah, saya keliling di kantor-kantor menjajakan buku, atau kalau kita mau beli buku pergi di toko buku. Sekarang mudah, kalau datangi pembesuta minta tolong carikan kali itu buku di Google, bukelikan buku ini. Sekarang buku biografi Nabi dan Rasul ada semuanya, mulai dari Nabi Adam, saya Nabi Adam 1000 halaman begini tebalnya. Nabi Ibrahim lebih tebal lagi. Nabi Sulaiman ada. Karena dengan membaca kisah itu, kita mendapatkan kebaikan. Karena Allah sendiri membuktikan bahwa mereka itu di dalam Al-Quran disebut wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nabi dan Rasul itu diberikan hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, apakah kebaikan yang dikasih Allah itu Nabi dan Rasul dia tidak diuji? Tidak. Ada yang diuji penyakit, tapi Allah mengatakan itu kebaikan. Ada yang dikasih masuk di penjara, itu kebaikan. Ada yang mana dibuang di laut, kemudian ditelan ikan, itu kebaikan. Ada juga Nabi yang diberi kerajaan, dia memerintah seluruh hewan-hewan, jin dia suruh-suruh, angin dia perintah, dan juga itu adalah ujian bagi dia. Karena itu buku Nabi dan Rasul ini harus kita miliki. Minimal itu biografi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buku yang bestseller namanya Sirah Nabawi. Judul aslinya itu Ar-Rahiqul Maktum, Sari Bunga Terakhir. Buku yang sangat bagus dibaca. Saya pernah menangis di situ baca episodenya Nabi di penjara. Kita itu di penjara, tembok di Nabi di penjara, bukan tembok. 3 tahun beliau tidak boleh ditemani bicara, tidak boleh ditemani berdagang, tidak boleh ditemani bermuamalah. Dia diboikot sampai gambarannya di situ di dalam buku. Nabi mengganjal perutnya dengan batu, begitu tersiksanya ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor Allah menyebut kisah Yusuf itu terbaik. Yang pertama karena dia adalah Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu tujuannya Allah kisahkannya disebut di dalam surah Hud ayat 120. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan kullah itu Pak, kullah itu adalah seluruh. Ada hadis yang sangat terkenal yang biasa nak kutip teman-teman kita. Kullu bid'atin dalalah. Seluruh yang baru itu adalah sesat. Ini juga menggunakan redaksi kullan naqussu, seluruh kisah-kisahnya Nabi dan Rasul. Manu thabbitu bihi fuadak. Dengan kisah itu kalau engkau dengar mengokohkan hatimu. Jadi nama lain itu hati, selain kalbu, dia juga namanya fuad. Ada dulu dosennya Unhas itu terkenal, namanya Fuad Rumi. Itu kan asal kata dari ayat Al-Quran. Dari fuad. Ada Allah ayatnya di dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuada. Itu ayat Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak ada ilmu kau bawa, tapi Allah nak kasih alat untuk mendapatkan ilmu. Sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, dan dua yang menarik ilmu ini, yang mengambil ilmu, telinga dan mata, disimpan oleh fuad, itulah hati. Makanya di sini ayat ini mengatakan nusabbitu bihi fuada. Jadi kalau kita mendengar kisah Nabi dalam keadaan sakit, dibaca kisahnya Nabi Ayub, kecil ini sakitku. Kecil ini sakit. Kalau kita di dalam penjara dibaca kisahnya Nabi Yusuf, itu kecil ini. Nabi Yusuf itu Pak tidak ada ponisnya. Kita itu ada di depan sel tak tertulis tanggal sekian masuk,
tanggal sekian akan bebas. Biasa suka dilihat dia masih lama dia. Iya. Biasa kalau mau bebas itu mana aku rasa terbenam matahari. Seperti tadi ini yang kata saya melapor bawa mau katanya pengurusan. Weh, itu nanti. Ya. Nak kata Hasan Basri, ya sahabat saya. Mana Hasan Basri? Oh ya ada. Adam Basri ini kasusnya dulu viral ini Hasan Basri. Beliau sama-sama di pesantren. Iya. Cuma Hasan Basri, iya, tangannya tidak bisa nak kendalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, darah dagingnya beliau, iya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sama-sama ini. Tapi ada hikmahnya semua di balik ujian dan cobaan. Jadi kisahnya Nabi adalah menguatkan hati kita. Olehnya itu ketika Nabi Yakub alaihissalam datangi anak-anaknya, dia mengatakan, "Bapak, namakan serigala Yusuf." Iya, ini darahnya. Padahal bukan darah Yusuf itu, darah hewan baru nalumuri baju itu. Apa bilang Nabi Yakub? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Jadi di sini dapat pelajaran kalau ada orang yang bawa kabar buruk kepada kita, maka doa yang bagus dibaca, wallahul musta'an ala ma tasifun. Itu doa dibaca. Jadi kalau ada orang bawa kabar buruk, kecelakaan nih, keluargamu di luar begini, wallahul musta'an, aku berlindung kepada Allah. Atau ada orang yang dikriminalisasi, dibampoli, iya, apa dibaca, wallahul musta'an, aku berlindung kepada Allah ala ma tasifun, terhadap apa yang kau cerita. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini ketika dia mendapatkan kabar, dia memantapkan hatinya berlindung kepada Allah. Itulah tujuannya kisah Nabi dan Rasul. Yang kedua, tujuannya kisah Nabi dan Rasul kita pelajari adalah kisah Nabi dan Rasul memuat kebenaran. Dengannya kita meniru kebenaran tersebut. Apa itu kebenaran? Sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu adalah sikap yang benar, dan itu diamalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika punya kesempatan balas dendam. Apa yang terjadi? Dia mengambil sifat pemaaf, dan itulah yang nabi pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengepung kota Mekah. Ribuan pasukannya dari seluruh penjuru mata angin mendatangi Mekah, dari selatan, utara, timur, barat, kepung. Tidak ada yang bisa lolos. Tapi ketika orang Quraisy dalam keadaan panik, mati, dibunuh kita, dipenggal kita ini oleh Muhammad. Mereka datang dengan seluruh, membawa pasukannya ribuan. Tapi apa kata Nabi? Ya, man dakhala baita Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk di Masjid Haram, dia selamat. Kenapa nak lakukan Nabi itu? Karena Nabi Yusuf juga ketika dia berkuasa, 9 bersaudara datang kepadanya ini meminta gandum, dan Nabi Yusuf mengatakan, "Nah pancing ini saudaranya, di mana dulu saudaraku itu yang lain ibu kok? Di mana dia sekarang berada? Ini 9 orang. Kenapa bisa Anda tahu? Nah 9 orang jadi tahu ini kasus kejadian. Kita di 9 orang dan Allah. Kenapa Anda bisa tahu?" Lantas 9 orang mengatakan ini, "Hal anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf?" Yusuf mengatakan, "Ana Yusuf." Begitulah tiba-tiba orang Makassar mengatakan, "Pila sak ngasim ni." Nabuno maki anna Yusuf. Apa kata Yusuf? La tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada balas dendam hari ini. Tidak ada orang dipenggal hari. Yaghfirullahu dzunubakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Apa konteksnya dengan kita ini, sahabatku semua? Kita ini sebagai nabi dan mantan nabi, menyebabkan kita masuk di sini kan ada orang lapor kita. Ngalapor ki LSM, ngalapor kita mangkantor tak, nabampoli ki orang. Iya, ngalapor kita tanggap. Keluar ki nanti. Ini kurang ajar, lapor ke kepolisian. Itu terjadi di Bonet, Pak. Baru berapa hari bebas. Dilapor oleh tetangganya karena ancam ini mau naparangi. Tetangganya ini pergi lapor, bilang mau kena naparangi. Akhirnya apa yang terjadi? Ditangkaplah ini yang mengancam.
dendam kusumatnya nasimpan di dalam penjara. Bilang bebas, sambali, bebas. Apa yang terjadi? Ini tetangganya baru beberapa dia hari bebas, datangi dan natikam dan mati. Virallah beritanya, seorang mantan narapidana baru saja bebas, dia membunuh tetangganya. Faktor dia dendam karena tetangganya dulu melaporkan dia. Iya, untung bukan jamaah saya yang pernah saya dakwai di lapas Maros. Iya, tapi ini pelajaran Nabi Yusuf itu tidak pendendam. Bahkan perempuan yang memfitnah dia tidak balas dendam. Iya, begitu sifat yang paling baik jamaah. Dan ternyata dari seluruh akhlak yang mulia, sabar, syukur, nomor 1 itu sifat pemaaf. Sifat pemaaf nomor 1 itu. Kalau pemaaf ni orang sudah jelas dia orang yang bersyukur. Kalau pemaaf ni orang juga dia sudah jelas memiliki sifat sabar. Itulah salah satu pelajarannya kenapa kisah Nabi dan Rasul Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kisah para Nabi dan Rasul mengandung nasihat kehidupan. Dia punya pelajaran yang besar. Apa pelajaran besarnya? Ini kenapa bersaudara ini mau nabunuh saudaranya? Itu panablah. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Apa kira-kira faktornya itu mau nabunuh saudaranya sendiri? Faktornya adalah hasad, dengki. Dan ini tidak boleh kita miliki sahabat. Itulah sebabnya Nabi mensunnahkan umatnya setiap sudah salat fardu membaca 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan ini qul a'udzu birabbil falaq yang paling utama. Karena di ujungnya itu idza hasad qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan orang-orang hasad ketika dia hasad. Kata Nabi, siapa yang baca ini terlindungi dia dari orang-orang hasad. Itu pak manusia tidak selamanya itu kebaikan senantongin aliaki. Karena itulah sunnah dibaca ini setiap sudah salat fardu 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena hasad ini adalah termasuk dosa pemicu perbuatan dosa. Dan itulah pelajaran wa mau'izatun, kata Allah, sebagai pelajaran itu kisahnya Nabi Yusuf. Ada orang satu darah daging, kenapa dia saling bertikai? Karena dihinggapi sikap hasad. Dan semoga sifat ini jangan kita miliki. Yang terakhir jamaah, kisah Nabi dan Rasul ini mengandung peringatan. Apa peringatannya? Salah satunya kisahnya Nabi Yusuf. Siapa yang membicarakan Nabi Yusuf? Perempuan. Dan disinilah peringatannya, kita ini laki-laki berhati-hati dengan perempuan. Perempuan itu berbahaya. Kalau dia punya nafsu lebih tinggi daripada laki-laki. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Itu Yusuf punya keinginan, Suleha lebih-lebih. Laula ra'a burhana rabbi, sekiranya bukan karena pertolongan Tuhan, Nabi Yusuf itu dia berbuat dosa dengan Sulaikha. Tapi Nabi Yusuf Allah lindungi, dan di situ peringatan daripada kisahnya bahwa tipu daya perempuan itu besar. Dan Allah sendiri yang mengatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya senyum-senyumnya itu perempuan bisa menarik laki-laki. Ini Pak, sekarang zaman apalagi sekarang ini ekonomi liberal, perempuan itu dijadikan marketing, namanya SPG, sales promotion girls. Dikasih baju di atas tidak cukup kainnya, dikasih ketat-ketat, baru dia keliling-keliling di pasar menawarkan rokok. Bahkan ada istilah marketing bahlul. Saya pernah ada buku judulnya itu marketing bahlul. Kalau ada penjualan mobil, yang di sampingnya itu mobil-mobil yang dijual itu kan perempuan. Dekat-dekat ini laki-laki, cari apa mas? Bilang ini mobil baru mas, baru nggak bisi-bisi. Kalau mas ini pesan bisa dibawa serta dengan pembawa pintunya, dibawa saja kemana saja.
masuk ini. Kalau begitu ku beli pengen ini mobil, ikan bawa pintunya. Bisa ada bisi-bisi di situ, Pak. Saya baca bukunya marketing bahlul. Bahkan bank-bank itu menggunakan marketing bahlul. Ada keluarga saya mau berhenti kredit, datang bawakan salesnya itu perempuan cantik, nah piji-piji tambah ke kredit lagi, tambah kredit. Iya, inilah berhati-hati. Bebas nanti perempuan itu tunggu besar tipu dayanya. Di mana pelajarannya? Nabi Yusuf alaihissalam, ada perempuan namanya Sulekha, Imra'atul Aziz, yang menggoda Nabi Yusuf, tapi Allah lindungi Nabi Yusuf. Dan kita ini tidak seperti Nabi Yusuf. Jadi kalau begitu bebas kita nanti berhati-hati kemana saja. Ya, kalau ada ketok-ketok kalau pergi di luar kota, nginap di Wisma, di hotel, ada biasa ketok-ketok pintu. Ya, bukan apa? Pijat mas. Pijat. Kebetulan iya sakit-sakit badanku. Padahal pancingannya itu bahasanya pijat-pijat. Di dalam akan ada pijat plus-plusnya, dan itu berbahaya. Apalagi kalau najebak Pak. Ada itu najebak. Iya, masuk di situ nasimpang itu kristal bening. Selesai ngambil Tommy Wanta, nasimpang Tommy kristal bening. Iya, pergi lagi. Ada lagi baju coklat datang. Enggo, apa yang terjadi, rugi dua-dua karena kita sendiri yang buka pintu. Pokoknya kalau nanti ada perempuan bukan mahram tak, berhati-hati sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf ini, hampir dia digelincirkan oleh perempuan, dan itulah pelajarannya di balik kisah Yusuf. Insyaallah ini seri pertama, Allah panjangkan umur tak, saya lagi akan membahasnya karena kisah Yusuf ini adalah kisah yang sangat inspiratif. Apalagi kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita berada di lapas kelas 1 Makassar ini, dan Nabi Yusuf juga pernah dipenjara. Insyaallah mudah-mudahan berberkah, dan ini kisah dari Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita tahun 1447 Hijriah ini, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan insyaallah kita mengisi waktu-waktu kita ini dengan banyak beribadah dan bersabar dan bersyukur atas segala nikmat. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه